Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Nazilatul Hikmah, Niki Sylvia Kartika, dan Nila Saada menjelaskan tentang Sustainable Development Goals yang nantinya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LMS. Penjelasan pertama mengenal SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua orang. SDGs memiliki 17 target utama yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015. SDGs adalah kelanjutan dari MDGs atau Millennium Development. Namun, SDGs memiliki kelebihan yang daripada Millennium Development Goals, antara lain SDGs mempunyai tujuan yang lebih jelas, lebih luas, yaitu SDGs menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai dan menciptakan tujuan pembangunan yang lebih holistik. Yang kedua, SDGs tidak diskriminatif, yaitu mencakup semua negara dan memiliki fokus khusus pada negara-negara yang masih berkembang. Yang ketiga, SDGs menyelesaikan masalah-masalah baru, yaitu melihat ke depan untuk memecahkan masalah baru seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan gender. Selanjutnya, pandangan para ahli mengenai Sustainable Development Goals. Yang pertama, Anthony Biggio mengatakan bahwa Sustainable Development Goals membuka pintu untuk masa depan yang lebih hijau dan seimbang dengan alam. Yang kedua, Esther Takeuchi, Sustainable Development Goals mendorong inovasi, teknologi, dan transisi ke ekonomi rendah karbon. Yang ketiga, yaitu Jeffrey Sachs mengatakan bahwa Sustainable Development Goals menekankan pentingnya pengeluaran minimal dari negara berkembang untuk mencapai target. Yang terakhir, Kumi Naidoo mengatakan bahwa Sustainable Development Goals mengakui hak asasi manusia sebagai faktor sentral dalam setiap upaya pembangunan. Dari pandangan para ahli mengenai Sustainable Development Goals ini, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang kita hadapi dalam mengatasi isu-isu global yang melanda. Salah satunya di Indonesia sendiri. Dalam bidang pendidikan ini, Indonesia masih banyak angka buta aksaranya, kemudian sarana-prasarana yang kurang memadai, serta tidak meratanya sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Makanya dalam hal ini, pentingnya Sustainable Development Goals dalam pendidikan menjadi kunci bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan ini. Selanjutnya, kontribusi pendidikan dalam mencapai SDGs. Dalam kontribusi pendidikan untuk mencapai SDGs yaitu yang pertama, pendidikan membangun pengetahuan dan keterampilan. Maksudnya yaitu pendidikan membantu anak-anak dan orang dewasa membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya, pendidikan menciptakan kesempatan yang adil. Maksud dari kata tersebut yaitu pendidikan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mencapai potensi mereka. Yang terakhir yaitu pendidikan memberikan keterampilan sosial. Maksudnya adalah proyek kolaboratif dalam pendidikan membantu siswa membangun keterampilan seperti kerja tim, komunikasi, dan kepemimpinan. Untuk selanjutnya yaitu tentang urgency Sustainable Development Goals dalam dunia pendidikan. Yakni ada 3, yaitu tentang pendidikan berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Maksudnya, dalam mencapai SDGs, pendidikan membantu atau membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih adil. Yang kedua, yaitu SDGs dapat meningkatkan relevansi kurikulum. Maksud dari kata tersebut yaitu implementasi SDGs membantu menyesuaikan kurikulum agar lebih sesuai dengan tuntutan pasar kerja saat ini. Dan yang terakhir, SDGs dapat mendorong inovasi dalam pendidikan. Yang dapat diartikan tentang implementasi SDGs dapat mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tantangan Sustainable Development Goals dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya seperti dana, pendidik, dan akses teknologi, di mana suatu dunia pendidikan itu mempunyai atau membutuhkan banyak dana, sehingga ini merupakan salah satu hambatan ataupun tantangan dalam SDGs. Yang kedua, belum optimalnya kesadaran dan partisipasi. Belum adanya kesadaran dan partisipasi oleh guru dan siswa. Yang kedua ada stakeholder, dan yang ketiga ada masyarakat luas. Poin yang ketiga ada tantangan kebijakan dan sistem. Yang pertama ada tantangan kebijakan kurikulum, yang kedua pelatihan pendidik, dan yang ketiga kualitas pendidikan. Kemudian poin yang terakhir yaitu strategi dalam mengatasi tantangan SDGs dalam dunia pendidikan. Strategi yang pertama ada meningkatkan kesadaran mengenai SDGs, yaitu menyebarluaskan informasi SDGs melalui kampanye sosial atau program pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan, di mana meningkatkan kualitas pendidikan itu melalui perbaikan kurikulum, pelatihan pendidik, dan pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
Yang ketiga, ada peningkatan akses pendidikan, bahwa dapat dilakukan melalui perbaikan fasilitas, pengadaan alat pembelajaran, dan pemberian beasiswa.